Gus Samsudin dihajar oleh Kiai Fahmi dan Ustadz Koswara. Ini Mbak Ilo, gimana nih panjenengan, tanggapan panjenengan? Kok ada mereka itu poclok ya. Semalam saya baru menggunakan ilmu halimun ya buat teman-teman. Ya, alhamdulillah mereka ini bisa saya kelabuin. Ya. Sebenarnya yang asli sudah di tangan mereka ya buat teman-teman. Ya. Tapi akhirnya saya tukari dengan yang palsu. Kenapa Mbak Elo tukarin sama yang palsu? Ya Mbak? jelas dong. Itu tasbih itu sebenarnya memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Oh, ya. Tasbih itu. Kemampuan yang sangat luar biasa. Jadi kalau jatuhlah seandainya ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab atau yang sewenang-wenang begitu ya. Nah ini bisa kacau. Tapi saya mau tanya Mbah ini berada di mana sebetulnya? Bukankah yang kemarin saya melihat di situ ada rumahnya Wahabi Mbah? Yang Mbah Ilo bangun, ingat nggak? Ya. Supaya tidak menyerang Gus Samsudin lagi. Itu rumah Wahabi yang saya ingat Mbah Ilo. Ya, kita boleh sambil jalan Mbah? Iya, monggo. Itu jadi kayak mana tasbih itu Mbah? Tasbih sebenarnya begini ya. Saya sebenarnya begini. Ini kalau jatuh ke tangan mereka tasbih tersebut, ini bisa kacau. Iya, karena tasbih yang dimiliki dari Sunan Bonang itu kesaktiannya sangat luar biasa. Iya. Nah, oke Mbah, pembahasannya di situ. Tapi bukan. Ini kok Ki Sworo ini nyerang juga selain Ki Fahmi? Iya. Itu gimana ceritanya Mbah? Mereka sangat berambisi sekali untuk memiliki tasbih tersebut. Iya. Jadi Mbah Ilo kemarin saya dengar dari kabar burung ya. Katanya menemukan kol buntet juga yang sempat direbutkan sama Ki Fahmi. Bener nggak itu Mbah? Atau gimana ceritanya? Ya, kol buntet itu yang merampas adalah Ki Maung Jangkung. Oh, siapa itu Mbah? Itu Ki Maung Jangkung itu ingin memiliki kol buntet yang kesaktiannya sangat luar biasa juga yang dimiliki oleh Gus Samsudin. Iya. Nah, itu Gus Samsudin sempat juga muntah darah ya, diserang oleh Ki Maung Jangkung itu. Saya nggak tega. Ki Maung Jangkung ini memang sakti juga ya. Saya pun tidak bisa menganggap sepele juga. Nah, saya berpikir dia menggunakan ilmu halimun untuk menyerang Gus Samsudin. Nah, kalau saya menggunakan ilmu halimun juga untuk menyerang Ki Maung Jangkung tersebut ya. Ini sama-sama menghilang. Menghilang. Jadi kan sangat sulit untuk kita menemukannya gitu ya. Sama-sama kita bilang kan kita masuk ke dunia gaib, mereka ke dunia gaib. Nah, sama arti kata sulit untuk mencari solusinya. Sekarang Mbah gini Mbah, awal mula cerita ini kan dari perebutan ya. Kol buntet ya. Benar. Ya. Kol buntet itu apa sih istimewanya Mbah? Kok mesti sih direbutkan ini sama Ki Fahmi, bahkan ditawar sampai 200 juta? Iya. Nah, itu inilah makanya kadang mereka ya, Gus Samsudin ini kan banyak memiliki benda-benda yang kita bilang kan benda-benda sakral ataupun yang memiliki kesaktian dan keampuhan itu pasti yang sangat luar biasa. Pasti ya, sudah jelas dong. Mereka ini kan ingin seperti Gus Samsudin juga. Nah, bagaimana caranya? Kayak mana caranya Mbah? Inilah yang perlu saya jelaskan. Jadi mereka ini banyak bermacam-macam cara untuk bagaimana untuk mendapatkan kol buntet serta tasbih milik Sunan Bonang. Iya. Nah, Mbah, bukankah kol buntet itu banyak dijual belikan Mbah? Ya. Ada harganya 30.000, 50.000. Kenapa sih mesti direbutkan Mbah? Iya. Semua itu ada. Begini ya. Kalau ada yang palsu, tentu ada yang asli. Benar tidak? Benar, Mbak. Nah, contohnya, ini saya bilang ya, ini memang keris. Ya, kita bilang, dijual pun ada. Nah, kalau keris yang asli ada, tentunya ada yang palsu. Kan begitu. Maksudnya palsu gimana Mbak? Nggak ada berkodam atau gimana Mbak? Ya sudah jelas. Istilahnya kalau yang palsu itu adalah yang buat adalah orang-orang biasa yang kita bilangkan pandai besi, kan begitu kan? Nah, kalau yang kita bilang keris asli adalah yang menciptakan adalah para empuh. Ya, mereka pun
membuatnya tidak sembarangan. Mereka mengadakan ritual puasa ya, tidak sembarangan untuk menjadikan satu keris. Iya, kembali lambah ke kol buntet ini kok malah ngomongin keris. Kol buntet yang asli sama yang palsu gimana? Sementara yang dijual itu kebanyakan asli, Mbah. Iya, memang asli. Maksud Mbah itu benar, semua itu asli, tidak ada yang palsu. Tapi semua itu ada keistimewaan. Ya, semua itu ada keistimewaan. Ya, kenapa Kiai Fahmi itu mau merebut kol buntet itu? Coba jelaskan. Nah, begini ya. Kol buntet itu sangat luar biasa kesaktiannya, ya, keampuhannya ya. Jadi berusaha Ki Maung Jangkung itu untuk mengambilnya. Ya, tapi harus dibuktikan juga, Mbak Elo. Kita kan nggak bisa nuduh. Benar. Siapa tadi Ki Maung Jangkung ya? Iya, itu setelah kemarin itu direbut loh. Saya melihat Gus Samsudin muntah darah gitu setelah tidak memiliki itu, langsung saya turun tangan ya. Ini saya berpikir gini. Ini bagaimana? Ini Ki Maung Jangkung dia menyerang Gus Samsudin dengan menggunakan ilmu halimun, ya. Kalau saya gunakan ini juga gawat. Jadi saya punya akal. Nah, gimana? Semalam saya punya akal gini ya. Coba. Jadi saya menggunakan, kalau saya gunakan halimun ini sangat sulit. Jadi saya jebaklah Ki Maung Jangkung itu, saya panggil-panggil keluar-keluar bagaimana, tetap tidak keluar. Tidak keluar. Nah, kenapa takut deh ini? Karo Mbak Elo apa kepiye? Bukan. Itu tidak tahu lah masalah takut tidaknya. Yang jelas dia saya panggil, saya tantang-tantang, tidak mau keluar juga. Tidak mau keluar juga. Mungkin dia masih menggunakan halimun. Oke. Jadi saya tidak menggunakan cara seperti itu juga. Ya. Nah, itulah saya bilang tadi, dia menghilang, saya menghilang, saya tidak mau seperti itu. Jadi dengan cara saya menggunakan ilmu ajian Gembolo Geni. Gembolo Geni. Ya, setelah saya terawang, dia ini ada di sekitar saya. Saya merasakan itu auranya. Nah, saya gunakan ajian itu, kemudian saya serang dengan menggunakan itu. Dia tidak sanggup memegang tasbih tersebut. Oke. Nah, akhirnya ada apa di dalam tasbih itu, Mbah? Ya, tasbih itu ya namanya milik Sunan Bonang ya. Itu ya tidak sembarangan ya. Jadi kita ya secepatnya lah kita bantu Gus Samsudin seperti itu. Iya. Nah, Mbak Elo tahu nggak soal madu keramat itu, Mbak? Madu bukan keramat sih, Mbak Elo, madu sakti. Iya, yang dimiliki sama Gus Samsudin berasal dari Sunan Kudus loh, Mbak. Iya. Nah, saya tahu itu. Nah, itu loh, Mbak, sakti loh itu. Benar. Itu pun direbutkan juga, Mbak, sama para Wahabi, Mbak. Iya, sama dukun-dukun itu. Mereka inilah kadang manusia, saya bilang ya. Mereka masih memiliki kita ya. Manusia kadang kita tidak bisa memandang tampangnya loh. Iya. Nah, kita lihat tampangnya baik, ya jiwanya kadang ya seperti itu, ingin memiliki. Ya karena dia nggak memiliki, Mbak. Ya itu makanya tadi. Mbak coba kasih ilmu ke netizen semua yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Iya. Buat mana sih menjadi buat sosok teman-teman yang begini ya. Ikhlas lil alamina. Iya, loh, Mbak. Iya, seperti itu. Jadi ya kalau Gus Samsudin memiliki madu, kita bilangkan madu ya, kita bilang dari alam gaib gitu ya. Ya, janganlah Anda rebut begitu saja. Ya dibeli lah. Dibeli gitu ya, Mbak ya. Nah, seandainya tidak ada uang, Gus Samsudin saya tahu orangnya loh. Dia orangnya sebenarnya dermawan. Nah, tapi dengan catatan, janganlah kita kepada Gus Samsudin seperti angker jago, seperti preman gini meminta. Nah, itu tidak akan dikasih. Nah, tapi kalau kita dengan cara baik-baik kepada Gus Samsudin ini, Mbak Den, saya tidak punya uang, saya pingin madu itu Mbak Den. Nah, dengan ketulusan ya hati Mbak Den ini, dia bisa memberikan walaupun sebotol kecil. Ya, dengan ikhlas ya, Mbak. Dengan ikhlas. Asal minta baik-baik. Iya, minta baik-baik. Oh, jadi caranya mereka ini, Mbak, nggak bener ini. Mereka menjadi ya itu tadilah ya menjadi seperti itu. Iya. Oke, jadi Mbak Elo intinya soal madu, soal mustika ya. Saya rasa itu kebijakan dari Gus Samsudin sendiri. Ya, kalau dia mau memberikan ya, karena ini tidak berpengaruh yang aneh-aneh. Kalau madu kan itu hanya mungkin kesehatan dan lain-lain. Kalau udah mustika ini bisa disalahgunakan, bisa berbahaya. Iya, benar sekali. Makanya semalam saya gunakan ajian itu langsung saya nampak gitu kan. Terkapar itu tasbih itu masih berapi lagi. Iya. Nah, itu kemudian
kemudian saya serahkan kepada Gus Samsudin. Makanya Gus Samsudin itu diserang oleh mereka. Ya nyerang kepental sendiri. Nyerang dia, Mbak. Ya nyerang. Iya. Nah itu tadi, itulah nampak kesaktian ataupun keampuhan. Makanya kamu jangan main-main, Naudin. Mentang-mentang megang kamu kol buntet itu, memegang tasbih Sunan Bonang. Nah itu. Jadi mereka ini ingin memiliki tasbih tersebut, tapi mereka ini kadang untuk disalahgunakan. Bener. Nah, Mbak Ilo, mungkin kita sampai sini pembahasan soal kol buntet dan Kiai Fahmi dan Kiai siapa? Sitok mana itu? Itu Ki Jangkung Maung itu. Itu. Nah itu. Nanti kita lihat besok, Mbak Ilo, katanya penantang-penantang kita besok akan muncul. Mbak Ilo siap nggak apa? Ya, siap. Selagi Tuhan memberi nyawa terhadap Mbak Ilo siap untuk membantu Gus Samsudin. Bahkan pertumpahan darah ataupun nyawa pun kita akan pertaruhkan seperti itu. Siap. Saya pegang ya kata-kata Mbak ya. Insya Allah. Gus Samsudin dihajar oleh Kiai Fahmi dan Ustadz Koswara. Ini Mbak Ilo, gimana ini panjenengan, tanggapan panjenengan? Kok ada mereka itu koclok ya. Semalam saya baru menggunakan ilmu halimun ya buat teman-teman. Ya, alhamdulillah mereka ini bisa saya kelabui. Ya, sebenarnya yang asli sudah di tangan mereka ya buat teman-teman. Tapi akhirnya saya tukari dengan yang palsu. Kenapa Mbak Ilo tukarin sama yang palsu? Ya jelas dong, itu tasbih itu sebenarnya memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Tasbih itu keampuhan yang sangat luar biasa. Jadi kalau jatuhlah seandainya ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab atau yang sewenang-wenang begitu ya. Nah ini bisa kacau. Tapi saya mau tanya Mbak ini berada di mana sebetulnya? Bukankah yang kemarin saya melihat di situ ada rumahnya Wahabi, Mbak? Yang Mbak Ilo bangun, ingat nggak? Ya. Supaya tidak menyerang Gus Samsudin lagi. Itu rumah Wahabi yang saya ingat, Mbak Ilo. Kita boleh sambil jalan, Mbak? Iya, monggo. Itu jadi kayak mana tasbih itu, Mbak? Tasbih sebenarnya begini ya. Saya sebenarnya begini, ini kalau jatuh ke tangan mereka tasbih tersebut, ini bisa kacau. Ya, karena tasbih yang dimiliki dari Sunan Bonang itu kesaktiannya sangat luar biasa. Ya. Nah, oke, Mbak. Pembahasannya di situ. Tapi bukan. Ini kok Ki Sworo ini nyerang juga selain Ki Fahmi? Iya. Itu gimana ceritanya, Mbah? Mereka sangat berambisi sekali untuk memiliki tasbih tersebut. Iya. Jadi Mbah Ilo kemarin saya dengar dari kabar burung ya, katanya menemukan kol buntet juga yang sempat direbutkan sama Ki Fahmi. Bener nggak itu, Mbah? Atau gimana ceritanya? Ya, kol buntet itu yang merampas adalah Ki Maung Jangkung. Siapa itu, Mbak? Itu Ki Maung Jangkung itu ingin memiliki kol buntet yang kesaktiannya sangat luar biasa juga yang dimiliki oleh Gus Samsudin. Nah, itu Gus Samsudin sempat juga muntah darah ya, diserang oleh Ki Maung Jangkung itu. Saya nggak tega. Ki Maung Jangkung ini memang sakti juga ya. Saya pun tidak bisa menganggap sepele juga. Nah, saya berpikir dia menggunakan ilmu halimun untuk menyerang Gus Samsudin. Nah, kalau saya menggunakan ilmu halimun juga untuk menyerang Ki Maung Jangkung tersebut ya, ini sama-sama menghilang. Menghilang. Jadi kan sangat sulit untuk kita menemukannya gitu ya. Sama-sama kita bilang kan kita masuk ke dunia gaib, mereka ke dunia gaib. Nah, sama arti kata sulit untuk mencari solusinya. Sekarang Mbah gini, Mbah, awal mula cerita ini kan dari perebutan ya. Kol buntet ya. Benar. Ya. Kol buntet itu apa sih istimewanya, Mbah? Kok mesti sih direbutkan ini sama Ki Fahmi, bahkan ditawar sampai 200 juta? Iya. Nah, itu inilah makanya kadang mereka ya, Gus Samsudin ini kan banyak memiliki benda-benda yang kita bilang kan benda-benda sakral ataupun yang memiliki kesaktian dan keampuhan itu pasti, yang sangat luar biasa. Pasti, ya sudah jelas dong. Mereka ini kan ingin seperti Gus Samsudin juga. Nah, bagaimana caranya? Kayak mana caranya, Mbak? Inilah yang perlu saya jelaskan. Jadi mereka ini banyak bermacam-macam cara untuk bagaimana untuk mendapatkan
kol buntet serta tasbih milik Sunan Bonang. Ya. Nah, Mbah, bukankah kol buntet itu banyak dijual belikan, Mbah? Ya. Ada harganya 30.000, 50.000. Kenapa sih masih direbutkan, Mbah? Iya, iya. Semua itu ada. Begini ya. Kalau ada yang palsu, tentu ada yang asli. Ya. Benar tidak? Benar, Mbah. Nah, contohnya, ini saya bilang ya, ini memang keris. Ya. Ya. Kita bilang dijual pun ada. Nah, kalau keris yang asli ada, tentunya ada yang palsu. Kan begitu. Maksudnya palsu gimana, Mbak? Nggak ada berkodam atau gimana, Mbak? Ya sudah jelas. Istilahnya kalau yang palsu itu adalah yang buat adalah orang-orang biasa yang kita bilangkan pandai besi, kan begitu kan? Nah, kalau yang kita bilang keris asli adalah yang menciptakan adalah para empuh. Ya, mereka pun membuatnya tidak sembarangan. Mereka mengadakan ritual puasa ya, tidak sembarangan untuk menjadikan satu keris. Iya, kembali Mbah ke kol buntet ini kok malah ngomongin keris. Kol buntet yang asli sama yang palsu gimana? Sementara yang dijual itu kebanyakan asli, Mbah. Iya, memang asli. Maksud Mbah itu Mbah, benar, semua itu asli, tidak ada yang palsu. Tapi semua itu ada keistimewaan. Ya, semua itu ada keistimewaan. Ya, kenapa Kiai Fahmi itu mau merebut kol buntet itu? Coba jelaskan. Nah, begini ya. Kol buntet itu sangat luar biasa kesaktiannya. Ya, keampuhannya ya. Jadi berusaha Ki Maung Jangkung itu untuk mengambilnya. Ya, tapi harus dibuktikan juga, Mbak Elo. Kita kan nggak bisa nuduh. Benar. Siapa tadi Ki Maung Jangkung ya? Iya, itu setelah kemarin itu direbut loh. Saya melihat Gus Samsudin Muntadara gitu, setelah tidak memiliki itu, langsung saya turun tangan ya. Ini saya berpikir gini, ini bagaimana? Ini Ki Maung Jangkung dia menyerang Gus Samsudin dengan menggunakan ilmu halimun, ya. Kalau saya gunakan ini juga, gawat. Jadi saya punya akal. Nah, gimana? Semalam saya punya akal gini ya. Coba. Jadi saya menggunakan, kalau saya gunakan alimun ini sangat sulit. Jadi saya jebaklah Ki Maung Jangkung itu, saya panggil-panggil keluar-keluar bagaimana, tetap tidak keluar. Tidak keluar. Nah, kenapa takut deh ini? Karo Mbak Elo apa kepiye? Bukan. Itu tidak tahu lah masalah takut tidaknya. Yang jelas dia saya panggil, saya tantang-tantang, tidak mau keluar juga. Tidak mau keluar juga. Mungkin dia masih menggunakan halimun. Jadi saya tidak menggunakan cara seperti itu juga. Ya. Nah, itulah saya bilang tadi, dia menghilang, saya menghilang, saya tidak mau seperti itu. Jadi dengan cara saya menggunakan ilmu ajian Gembolo Geni. Ya, setelah saya terawang, dia ini ada di sekitar saya merasakan itu auranya. Nah, saya gunakan ajian itu, kemudian saya serang dengan menggunakan itu, dia tidak sanggup memegang tasbih tersebut. Nah, akhirnya ada apa di dalam tasbih itu, Mbah? Ya, tasbih itu ya namanya milik Sunan Bonang ya. Itu ya tidak sembarangan ya. Jadi kita ya secepatnya lah kita bantu Gus Samsudin seperti itu. Iya. Nah, Mbak Elo tahu nggak soal madu keramat itu, Mbak? Madu bukan keramat sih, Mbak Elo, madu sakti. Iya, yang dimiliki sama Gus Samsudin berasal dari Sunan Kudus loh, Mbah. Iya. Nah, saya tahu itu. Nah, itu loh, Mbah, sakti loh itu. Benar. Itu pun direbutkan juga, Mbah, sama para Wahabi, Mbah. Sama dukun-dukun itu. Mereka inilah kadang manusia, saya bilang ya. Mereka masih memiliki kita ya. Manusia kadang kita tidak bisa memandang tampangnya loh. Iya. Nah, kita lihat tampangnya baik, ya jiwanya kadang ya seperti itu, ingin memiliki. Ya karena dia nggak memiliki, Mbak. Ya itu makanya tadi. Mbak coba kasih ilmu ke netizen semua yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Iya. Buat mana sih menjadi buat sosok teman-teman yang begini ya. Ikhlas lil alamina. Iya, loh, Mbak. Iya, seperti itu. Jadi ya kalau Gus Samsudin memiliki madu, kita bilangkan madu ya, kita bilang dari alam gaib gitu ya. Ya, janganlah Anda rebut begitu saja. Ya dibeli lah. Dibeli gitu ya, Mbak ya. Nah, seandainya tidak ada uang, Gus Samsudin saya tahu orangnya loh. Dia orangnya sebenarnya dermawan. Nah, tapi dengan catatan, janganlah kita kepada Gus Samsudin seperti angker jago, seperti preman gini meminta. Nah, itu tidak akan dikasih. Nah, tapi kalau kita dengan cara baik-baik kepada Gus Samsudin ini, Mbak Den,
saya tidak punya uang, saya pingin madu itu Mbak Den. Nah, dengan ketulusan ya hati Mbak Den ini, dia bisa memberikan walaupun sebotol kecil. Ya, dengan ikhlas ya Mbak Elo ya. Asal minta baik-baik. Iya, minta baik-baik. Oh, jadi caranya mereka ini Mbak Elo nggak bener ini. Mereka menjadi ya itu tadilah ya, menjadi seperti itu. Iya. Oke, jadi Mbak Elo intinya soal madu, soal mustika ya. Saya rasa itu kebijakan dari Gus Samsudin sendiri. Ya, kalau dia mau memberikan ya, karena ini tidak berpengaruh yang aneh-aneh. Kalau madu kan itu hanya mungkin kesehatan dan lain-lainnya. Kalau udah mustika ini bisa disalahgunakan, bisa berbahaya. Iya, benar sekali. Makanya semalam saya gunakan ajian itu langsung saya nampak gitu kan. Terkapar itu tasbih itu masih berapi lagi. Nah, itu kemudian saya sarankan kepada Gus Samsudin. Makanya Gus Samsudin itu diserang oleh mereka yang nyerang kepental sendiri. Nyerang dia Mbak. Yang nyerang. Iya. Nah itu tadi itulah. Nampak kesaktian ataupun keampuan. Makanya kamu jangan main-main Naudin. Mentang-mentang megang kamu kol buntet itu, memegang tasbih Sunan Bonang. Nah itu. Jadi mereka ini ingin memiliki tasbih tersebut, tapi mereka ini kadang untuk disalahgunakan. Bener. Nah, Mbak Elo, mungkin kita sampai sini pembahasan soal kol buntet dan Kiai Fahmi dan Kiai siapa? Sitok mana itu? Itu Ki Jangkung Maung itu. Itu. Nah itu. Nanti kita lihat besok Mbak Elo, katanya penantang-penantang kita besok akan muncul. Mbak Elo siap nggak apa? Ya, siap selagi Tuhan memberi nyawa terhadap Mbak Elo siap untuk membantu Gus Samsudin. Bahkan pertumpahan darah ataupun nyawa pun kita akan pertaruhkan. Siap. Saya pegang ya kata-kata Mbak ya. Insya Allah. Insya Allah.